Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Sabar Aini dari 11 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan bab muamalah. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip yaitu asas atau dasar, yaitu kebenaran pokok yang menjadi dasar berpikir atau bertindak. Ekonomi adalah urusan keuangan rumah tangga, negara atau organisasi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga dan nomos artinya peraturan atau hukum. Jadi, ekonomi adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berkaitan dengan asas-asas produksi, distribusi, serta pemakaian barang-barang seperti hal keuangan, perindustrian, atau perdagangan. Ekonomi merupakan pemanfaatan sesuatu berharga seperti uang, tenaga, dan waktu. Ekonomi Islam sendiri yaitu upaya atau usaha untuk menjalankan roda perekonomian dengan syariat-syariat Islam. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, yang kedua, hendaklah kegiatan ekonomi dapat teradministrasi dengan tertib, yang ketiga yaitu dilakukan secara terencana dan profesional. Maksudnya yaitu mengutamakan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi, dilakukan dengan penuh amanah, tanggung jawab, dan dilakukan secara adil. Tujuannya yaitu yang pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami, yang kedua dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, yang ketiga yaitu dapat saling memberikan manfaat sesama manusia lain, yang keempat yaitu dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip asal ekonomi, keuntungan dunia akhirat, kepemilikan ekonomi secara pribadi, penggerak ekonomi Islam, menolak sistem monopoli dan riba, tanggung jawab di akhirat, dan terhadap zakat. Yang kedua yaitu jual beli. Dalam Islam, jual beli berasal dari bahasa Arab, ba'ah yabi'u, yang artinya memiliki dan membeli. Kata ini berasal dari kata al-bai'u yang masing-masing dari dua orang melakukan akad untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan dua orang yang melakukan proses jual beli disebut al-bai'ani atau orang yang berjual beli. Menurut terminologi jual beli yaitu proses tukar-menukar barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan dengan syarat dan rukun tertentu. Untuk dasar hukum jual beli itu ada tiga, pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Pada Al-Quran, jual beli terbebas dari riba. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan berdiri seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat perintah dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperoleh dahulu akan menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulanginya, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Pada hadis yaitu dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW ditanya mengenai mata pencarian apa yang paling baik, beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazzar dan ditasih oleh Hakim. Mabrur di sini yaitu jual beli yang terhindar dari tipu menipu yang menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu ijma. Ijma berarti kesepakatan para ulama. Yang selanjutnya yaitu rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 4, yaitu adanya penjual dan pembeli atau akid ain, barang yang diperjualbelikan ma'qud alai, alat nilai tukar pengganti barang, ucapan serah terima sigot antara penjual dan pembeli atau ijab kabul. Syarat jual beli yaitu yang pertama, syarat penjual dan pembeli itu harus baligh, berakal, rasyid, atas kehendak sendiri dan bukan orang yang terhajru. Yang kedua itu syarat barang diperjualbelikan atau ma'qud alaih, yaitu yang pertama barang harus milik sendiri, yang kedua barang dapat diserah terimakan, yang ketiga barang ada manfaatnya, yang keempat barangnya teridentifikasi, maksudnya jelas kriteria dan jelas harga. Yang kelima itu barangnya suci atau tidak najis. Dan selanjutnya itu alat untuk tukar menukar barang. Ini mempunyai syarat, yang pertama harga harus disepakati kedua belah pihak dan ditentukan jumlahnya. Yang kedua itu nilai kesepakatan dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang itu tidak boleh barang yang diharamkan. Selanjutnya itu syarat syighot atau ijab kabul, yaitu yang pertama dilakukan atas kehendak sendiri. Yang kedua, dilakukan secara langsung, dilakukan secara bersambung, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, tidak ada batasan waktu, dan saling ridho. Untuk macam-macam proses jual beli itu ada 2, berdasarkan kehalalan dan terlarangnya. Pada kehalalan yaitu halal jenis dan halal proses. Halal proses yaitu dilakukan atas dasar sukarela, kontan, dan setara dalam nilai.
Pada jual beli yang terlarang yaitu yang pertama jual beli barang haram, yang kedua jual beli yang dilakukan dengan cara menipu, yang ketiga jual beli hasad atau lemparan, yang keempat itu jual beli mulamasah yaitu dengan cara sentuhan, yang kelima jual beli najasi dengan menggunakan tukang tawar, yang keenam yaitu membeli barang yang sudah dibeli orang lain dalam masa khiyar, yang ketujuh yaitu jual beli dengan menyempitkan gerakan pasar, yang kedelapan yaitu jual beli sistem ijon, yang kesembilan itu jual beli sperma hewan, yang kesepuluh jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan, yang ke-11 itu jual beli barang yang belum dimiliki, yang ke-12 jual beli barang yang masih belum jelas atau goror, yang ke-13 yaitu jual beli pada saat khutbah atau sholat Jumat, yang ke-14 yaitu jual beli dengan mengurangi timbangan. Yang ketiga yaitu khiyar. Khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan, sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad, transaksi, atau membatalkannya. Khiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Macam-macam khiyar itu ada tiga. Yang pertama, khiyar majelis ini ditentukan oleh tempat. Yang kedua, khiyar syarat ini ditentukan oleh syarat. Yang ketiga adalah khiyar aibiin ditentukan oleh ada atau tidak cacatan barang. Untuk hikmahnya sendiri yaitu yang pertama menjamin kejujuran antara penjual dan pembeli, yang kedua adalah menumbuhkan toleransi antara kedua belah pihak, yang ketiga yaitu menghindarkan terjadinya penipuan, yang keempat itu menumbuhkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Yang keempat yaitu musyarakah atau syirkah. Kerjasama sering disebut musyarakah. Istilah lain dari musyarakah yaitu syirkah atau syarikah. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah hukumnya jais atau mubah. Macam-macam syirkah itu ada 5. Yang pertama syirkah inan. Ini adalah kerjasama atau pencampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama. Yang kedua adalah syirkah abdan. Ini adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa memberikan kontribusi modal. Yang ketiga adalah syirkah mudharabah, akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Mudharabah menjadi dibagi dua, yaitu mudharabah mutalakah dan mudharabah muqayyadah. Yang keempat adalah syirkah wuju atau a'la azimam, adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Yang kelima yaitu syirkah mufawadah, syirkah penggabungan antara syirkah-syirkah yang lain, yaitu syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujud. Yang kelima yaitu riba. Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah yaitu kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Dasar hukum riba yaitu yang pertama pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Yang kedua pada hadis Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga itu ijma. Para ulama sepakat bahwa umat Islam mengharamkan riba. Macam-macam riba itu ada 4. Yang pertama adalah riba fadal, yaitu suatu akad untuk tukar-menukar barang dengan kuantitas dengan kualitas yang berbeda. Yang kedua adalah riba nasiah atau jahiliyah, terjadi dalam utang piutang, yaitu adanya ketentuan tambahan dalam pengembalian dana. Yang ketiga yaitu riba kardi, terjadi dalam dunia perbankan. Kreditur menyerahkan pinjaman uang kepada debitur dengan ketentuan memberikan tambahan dalam pengembalian. Yang keempat yaitu ribayat, terjadi dalam bentuk transaksi jual beli dengan suatu syarat. Untuk hikmah larangan riba itu yang pertama, membebaskan sifat malas umat Islam, yang kedua membebaskan penindasan ekonomi seseorang, yang ketiga yaitu menimbulkan kehancuran ekonomi Islam, dan yang keempat membebaskan kehilangan sikap sosial seseorang. Yang terakhir adalah bank secara islami. Bank Islam atau biasa disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau berlandaskan syariat Islam. Untuk peranan bank Islam sendiri yaitu pertama, untuk memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan ulama, karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.